di tahun 2015, Moldova diguncang oleh sebuah skandal politik yang mengejutkan. Nama yang terlibat bukan orang biasa, melainkan Cyril Gaburici, sang Perdana Menteri saat itu. Gaburici diduga telah menggunakan ijazah sekolah menengah palsu untuk melanjutkan pendidikan ke universitas. Investigasi media dan oposisi politik pun mulai menggali kebenaran di balik dokumen tersebut. Anggota parlemen bernama Valeriu Munteanu kemudian meminta Kementerian Pendidikan untuk melakukan penyelidikan, dan dari hasil pemeriksaan, Menteri Pendidikan saat itu menyatakan bahwa memang ada indikasi kuat pemalsuan dokumen. Moldova adalah sebuah negara kecil yang terletak di Eropa Timur, dibatasi oleh Ukraina di sebelah timur dan utara, serta Rumania di barat. Sejak runtuhnya Uni Soviet pada 1991, Moldova menjadi negara merdeka. Namun, posisinya tetap strategis karena berada di persimpangan antara orbit pengaruh Rusia dan integrasi ke Eropa Barat. Moldova, sebuah tanah yang dibentuk oleh kerajaan, invasi, dan perdebatan identitas paling pelik dalam sejarah. Mari kita putar kembali waktu ke abad ke-14. Ketika kerajaan Moldavia didirikan, saat itu wilayah ini adalah medan ganas yang harus mempertahankan dirinya dari serangan pasukan Ottoman, Hungaria, dan Polandia. Di bawah pemerintahan Stefan Selmara atau Stefan yang Agung, Moldavia dikenal karena perlawanan gigihnya serta akar Kristen Ortodoks yang sangat kuat. Dan inilah fakta menariknya. Bagian timur kerajaan ini yang bernama Bessarabia kelak menjadi jantung dari Moldova modern. Namun, sejarah tak pernah berhenti di situ. Pada abad ke-16, Moldavia jatuh ke dalam bayang-bayang Kekaisaran Ottoman. Meski masih memiliki sedikit otonomi, pengaruh Ottoman terasa sangat kuat. Lalu, melompat ke tahun 1812 saat Kekaisaran Rusia datang dan mencaplok Bessarabia. Inilah awal dari satu abad lebih Rusifikasi dari bahasa, sekolah, dan pemerintahan. Semuanya mengalami pengaruh besar dari Rusia. Sejak itu, identitas Moldova terus ditarik antara timur dan barat. Dan tarik-menarik itu masih terasa hingga kini. Memasuki abad ke-20, segalanya menjadi semakin dramatis. Setelah Perang Dunia I, Bessarabia bersatu dengan Rumania. Namun, pada tahun 1940, berkat fakta terkenal antara Hitler dan Stalin, Soviet mencaplok wilayah ini dan membentuk Republik Sosialis Soviet Moldavia. Perang Dunia Kedua membawa pendudukan Nazi, lalu Soviet kembali datang bersama deportasi massal dan penindasan brutal. Selama puluhan tahun, Moldova hanyalah satu dari banyak Republik Soviet, hingga akhirnya pada 1991, ketika Uni Soviet runtuh, kemerdekaan pun tiba. Namun, kebebasan datang dengan tantangannya sendiri. Tak lama setelah merdeka, Moldova terlibat konflik dengan wilayah Transnistria yang mau memisahkan diri. Sebidang tanah di tepi Sungai Dniester, Transnistria, didukung oleh Rusia dan hingga kini belum diakui secara internasional. Secara politik, Moldova menjadi medan tarik-menarik antara impian pro-Eropa dan loyalitas pro-Rusia yang membuat pemerintahan seharusnya stabil, namun menjadi perjuangan tanpa henti. Berdasarkan PDB, negara ini adalah yang termiskin di Eropa. Namun jangan salah, Moldova kaya akan budaya, tradisi, dan terkenal dengan anggurnya yang luar biasa. Meski luasnya tak seberapa, Moldova menyimpan warisan budaya yang kaya. Sisa dari masa ketika wilayah ini menjadi bagian dari kerajaan Moldavia hingga kemudian berada di bawah kekuasaan Ottoman, Rusia, dan Uni Soviet. Setiap lapisan sejarah itu meninggalkan jejak yang kemudian membentuk wajah Moldova tampak memukau hari ini. Ibu kota Moldova adalah Chisinau, pusat denyut kehidupan modern Moldova, sekaligus museum terbuka yang menampilkan arsitektur masa lalu. Di antara gedung-gedung bergaya Soviet, berdiri bangunan megah seperti katedral besar berwarna putih dengan kubah hitam, serta Triumphal Arch yang menjadi simbol kebangkitan pasca perang. Kota ini memadukan aura masa lampau dengan kehidupan urban yang tenang, di mana taman-taman rindang dan kafe klasik menghadirkan suasana Eropa yang elegan namun sederhana.
Keluar dari ibu kota, Moldova menjelma menjadi negeri anggur dan perbukitan hijau. Wilayah Krikova dan Milestimici dikenal sebagai rumah bagi gudang anggur bawah tanah terbesar di dunia. Lorong-lorong panjang yang membentang puluhan kilometer di bawah bumi. Lanskap pedesaannya menawan, dengan ladang bunga matahari, hutan pinus, dan sungai Nister yang berliku lembut di antara lembah. Alam Moldova bukan tentang kemegahan, melainkan tentang ketenangan keindahan yang tidak menuntut perhatian, tapi perlahan memikat hati. Namun, pesona Moldova tak hanya pada tanahnya, melainkan juga pada manusianya. Penduduknya dikenal ramah, rendah hati, dan menjaga tradisi kekeluargaan yang kuat. Kulit mereka cenderung cerah keemasan, mewarisi perpaduan antara darah Latin dan Slavia. Di banyak kesempatan, Moldova disebut sebagai negeri dengan wanita-wanita tercantik di Eropa Timur, berwajah lembut, bermata terang, dan berkarakter anggun, sebuah refleksi kehangatan dari tanah yang mereka pijak. Moldova mungkin tak sebesar Prancis, tak semegah Italia, dan tak sepopuler Swiss. Namun di balik kesederhanaannya, negeri ini menyimpan keaslian yang semakin langka di Eropa modern, perpaduan sejarah, alam, dan manusia yang hidup berdampingan dalam harmoni. Sebuah permata tersembunyi yang menunggu untuk ditemukan oleh mereka yang mencari keindahan bukan dari kemewahan, melainkan dari kejujuran sebuah negeri kecil bernama Moldova. Namun di balik pesonanya yang tenang, Moldova juga menyimpan sisi kelam yang mencerminkan pergulatan sebuah negara muda dalam mencari arah. Setelah merdeka dari Uni Soviet pada tahun 1991, Moldova berjuang membangun sistem demokrasi dan ekonomi pasar yang stabil. Namun perjalanan itu tidak mudah. Tahun 2014, dunia dikejutkan oleh skandal korupsi terbesar dalam sejarah Moldova, lebih dari $1 miliar Amerika Serikat atau setara dengan 1/8 dari total PDB negara itu raib dari sistem perbankan nasional. Skandal yang disebut The Billion Dollar Bank Scandal ini mengguncang kepercayaan publik, menghancurkan perekonomian, dan menelanjangi rapuhnya sistem hukum di negeri kecil tersebut. Krisis itu melahirkan gelombang kemarahan rakyat yang memuncak pada demonstrasi besar-besaran di jalanan Chisinau. Mereka menuntut keadilan, transparansi, dan pemimpin baru yang bersih dari noda masa lalu. Dalam suasana politik yang bergolak inilah, muncul sosok Cyril Gaburici, seorang pengusaha muda yang diangkat menjadi Perdana Menteri pada tahun 2015. Harapan sempat tumbuh, namun tak lama kemudian, Moldova kembali dikejutkan oleh dugaan skandal ijazah palsu yang menjerat sang pemimpin. Kasus Gaburici menjadi simbol betapa dalamnya krisis kepercayaan publik terhadap elit politik Moldova. Ia dituduh memalsukan dokumen kelulusan sekolah menengah, sebuah skandal yang mencoreng wibawa pemerintah di tengah upaya pemulihan citra nasional. Sekitar Maret sampai April tahun 2015, media lokal mulai menyatakan bahwa ada masalah dalam dokumen pendidikan Gaburici. Ada pertanyaan, apakah ia pernah menyelesaikan sekolah menengah atau high school. Dan kemudian, universitas, stempel dan tanda tangan serta dokumen arsipnya pun dipertanyakan. Menteri Pendidikan saat itu, Mia Sandu, dalam surat resmi menyebut bahwa ijazah sekolah menengah Gaburici memiliki tanda-tanda kemungkinan pemalsuan, dokumen arsip sekolah serta institusi pendidikan tinggi sedang diperiksa oleh pihak berwenang. Di pihak pemerintah, Gaburici membantah tuduhan tersebut. Ia menyebut bahwa tuduhan ini menjadi alat politik permainan yang menekan pemerintahannya. Pada awal Juni tahun 2015, penyelidikan resmi dibuka oleh pihak kejaksaan atas dugaan pemalsuan ijazah sekolah menengah Gaburici dan kemungkinan ketidakabsahan ijazah universitas. Ada pemeriksaan dokumen, pengambilan arsip dari institusi pendidikan terkait. 12 Juni tahun 2015, Gaburici akhirnya mengumumkan pengunduran diri sebagai Perdana Menteri. Dalam pidatonya, ia mengatakan bahwa ia tidak ingin kasus pendidikan menjadi instrumen politik. Parlemen kemudian menerima pengunduran dirinya dan seluruh kabinet. Gaburici juga menyatakan bahwa ia tak akan menjadi pejabat antar waktu dan meminta agar pemerintah baru segera dibentuk. Setelah pengunduran Gaburici, Kejaksaan Agung Moldova dalam pernyataan resminya menyebut bahwa terdapat neregulasi pada diploma sekolah menengah Gaburici, tetapi tidak secara tegas menyatakan bahwa ijazah itu palsu secara hukum. Namun,
proses pidana dihentikan karena lewat batas waktu hukum sesuai prosedur hukum di sana. Artinya, walau ada indikasi penyimpangan, tidak ada vonis pidana untuk Gaburici dalam perkara ini.